Halo semuanya, kembali lagi dengan Sir Carlos. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai deret aritmatika. Sebelumnya kita sudah membahas barisan aritmatika. Lalu sekarang kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Jadi, di sini ada barisan aritmatika dengan anggota 4, 7, 10, 13, dan 16. Dari barisan deret aritmatika akan dibentuk suatu deret yang merupakan penjumlahan berurutan dari suku barisan tersebut, yaitu 4 ditambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah 16 tambah seterusnya. Karena suku-suku yang dijumlahkan merupakan suku-suku dari barisan aritmatika, deret yang terbentuk disebut deret aritmatika. Ya, jadi dari barisan aritmatika kita bentuk yang namanya deret aritmatika. Kita bentuk deret aritmatika. Definisinya, jika diketahui U1, U2, U3 sampai suku UN merupakan suku-suku dari barisan aritmatika. U1 tambah U2 tambah U3 tambah sampai dengan UN disebut deret aritmatika, dengan UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan beda. Nah, ini dia rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Lalu, karena tadi merupakan jumlah dari suku-suku dari barisan aritmatika, maka kita bisa mencari jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika. Dilambangkan dengan Sn. Rumus umumnya adalah ini. Sn sama dengan setengah N dikalikan dengan 2A ditambahkan dengan N dikurang 1 dikalikan dengan beda. Ini rumus Sn. Atau rumus Sn tersebut bisa kita uraikan seperti berikut. Ini dia rumus umumnya. Lalu 2A ini kita pecah. Jadi A ditambah A ditambahkan dengan N dikurang 1 dikalikan dengan B. Yang ini kita ketahui bahwa rumus A ditambah N dikurang 1 kali B merupakan rumus UN atau suku ke N. Jadi kita ganti. Sehingga Sn sama dengan setengah N dikalikan dengan A ditambahkan dengan UN. UN di sini merupakan suku terakhir. Jadi jika ada di suatu soal suku terakhirnya diketahui, maka kita lebih bagus menggunakan rumus ini. Ya. Lalu bagaimana yang kedua? Ini dia yang kedua, kita kalikan ke dalam. Ya, ini dia hasilnya AN. Lalu ini setengah N dikalikan dengan NB, hasilnya positif setengah DN kuadrat. Lalu setengah N dikalikan dengan minus B, hasilnya minus setengah DN. Dari sini kita kelompokkan suku-suku yang berderajat 2, lalu suku-suku yang berderajat 1. Ini dia hasilnya. Ini yang berderajat 2 dan ini yang berderajat 1. Atau dapat kita bentuk suatu fungsi kuadrat tanpa konstanta, yaitu Pn kuadrat ditambah Qn. Ini dia, dengan P itu setengah B dan Q itu adalah A dikurang setengah B. Ini dia keterangannya. Sn itu jumlah N suku pertama, A itu suku pertama, B itu beda, UN suku ke N, dan N itu merupakan banyak suku. Jadi itu harus kita ingat kedua rumus Sn yang dapat dituliskan dalam bentuk yang sudah saya jelaskan barusan. Kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soal pertama. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari deret 1 ditambah 3 tambah 5 tambah tak hingga. Ya, ini dia. Ini deretnya. Jadi kita daftarkan apa-apa saja yang diperlukan dan apa-apa saja yang diketahui. Jadi diketahui bahwa A sama dengan 1, suku pertama sama dengan 1. Bedanya
U3 dikurang 1 sama dengan 2, atau U2 dikurang U1, ya. Dan N ini adalah banyaknya suku. Banyaknya suku yang diminta yaitu 100. Jadi karena tidak ada suku teratur diketahui, kita gunakan rumus yang pertama. Ya, rumus pertama kita ganti N100, lalu kita substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus. Jika sudah, jangan sampai salah melakukan operasi hitung. Jadi di sini diketahuilah bahwa S100 atau jumlah 100 suku pertama dari deret yang diketahui adalah 10.000. Kita masuk ke contoh 2. Hitunglah jumlah deret dari 3 ditambah 8 tambah 13 tambah titik-titik tambah 93. Di sini diketahui UN-nya atau suku terakhir yaitu 93. Ya, dengan A3, B-nya 5, ya, UN-nya 93. Yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai N atau banyaknya suku dari deret tersebut, yaitu dengan rumus biasa UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, lalu kita masuk substitusikan semua yang diketahui ke dalam rumus, maka diperoleh N19. Lalu kita cari SN atau jumlah dari deret tersebut. Karena N19 berarti jumlah 19 suku pertama atau jumlah deret ini, ya, jumlah deretnya. Hasilnya UN-nya diketahui 93. Kita gunakan ini tadi rumus yang formula yang kedua, ya. Maka diketahuilah jumlah dari deret tersebut adalah 912. Next, contoh soal ketiga. Jumlah N suku suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan N kuadrat dikurang 3N. Ditanya, tentukan suku ke-10. Lalu, ya, Sn-nya N kuadrat kurang 3N. Sedangkan tadi kita ketahui bahwa Sn sama dengan Pn kuadrat ditambah Qn. Dengan P itu setengah B, ya, tadi setengah B. Maka P-nya diketahui 1. Di sini ketahui 1. Maka setengah B sama dengan 1. Kita peroleh B-nya sama dengan 2. B ini beda. Lalu Q, kita di apa? A dikurang setengah B. Ya, A dikurang setengah B. Kita substitusikan nilai B-nya sama dengan 2. Dan nilai Q dari rumus jumlah N suku deret aritmatikanya adalah 3. Adalah minus 3. Ya, minus 3. Maka A dikurang setengah dikali 2, itu 1, sama dengan minus 3. Diperolehlah A sama dengan minus 2. Kita masukkan ke dalam rumus U10 sama dengan A tambah 9B. Ini dapat dari mana, Sir? Ini dapat dari yang pertama sekali materi kita, ya, di mana U1 itu sama dengan A, U2 itu A ditambahkan dengan B, U3 itu A ditambahkan dengan 2B, U4 itu A ditambahkan dengan 3B, sampai dengan seterusnya. Kalau U10, A ditambah 9B. Kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita cari, diperoleh U10 sama dengan 16. Demikian pembelajaran kita mengenai deret aritmetika. Saya harap kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan kerjakan soal-soal yang sudah saya berikan di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.